Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai terbentuknya negara-negara merdeka di jajahan Inggris bersama kelompok 9 Sejarah Afrika yang beranggotakan Azru Raihani Sativa Damanik, Bonita Padang, dan Sakila Maifal. Selamat menyaksikan dan persiapkan alat tulismu dan catat apa-apa saja yang kamu rasa penting. Terima kasih. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan Inggris di Mesir, latar belakang terusan Suez dan strategi politik. Terusan Suez ini memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan sejarah bangsa Eropa di masa lalu. Terusan Suez ini mulai dibangun pada tahun 1859 dan letaknya berada di wilayah negara Mesir. Ferdinand Vicomte de Lesseps adalah orang yang membangun terusan Suez ini, sehingga ia dapat menghubungkan jalan antara Laut Tengah dan juga Laut Merah. Terusan ini dibangun untuk menghubungkan pelabuhan Bursek di Laut Tengah dengan Al-Suez di Laut Merah yang panjangnya ini mencapai 163 km. Terusan Suez ini terbentang dari Port Taufik di bagian selatan sampai dengan Port Said di bagian utaranya. Sejak terusan Suez ini dibangun pada tahun 1869, Inggris ini mulai menaruh perhatian terhadap Mesir. Karena Mesir ini kan memiliki sungai Nil yang sangat bermanfaat bagi Imperium Inggris. Perdana Menteri Inggris, yakni Benyamin Disraeli, yang memerintah dari tahun 1874 sampai 1880, ia ini mulai berusaha untuk menguasai sungai Nil ini. Dan cita-citanya adalah melakukan perluasan kerajaan Inggris dan mempererat kembali hubungan antara koloni-koloni dan juga negeri Indo. Untuk mencapai cita-citanya, yakni Great Britain, Disraeli ini mulai melakukan perluasan-perluasan daerah. Kemudian pada tahun 1874, Kepulauan Fiji di Lautan Pasifik berhasil ia kuasai. Kemudian pada tahun berikutnya terdapat berita bahwa Mesir ini akan menjual sahamnya yang ada dalam maskapai terusan Suez kepada pemerintahan Prancis. Kemudian ia lalu menggunakan kesempatan ini untuk memperluas pengaruh Inggris di Afrika. Menanggapi hal ini, Lord Derby, yakni Menteri Luar Negeri Inggris, dan juga Nocote, yakni Menteri Keuangan, mereka tidak setuju dengan maksud dan keinginan Perdana Menteri ini. Keinginan Disraeli nampaknya sangat didukung penuh oleh Ratu Victoria. Karena memang Ratu Victoria ini sangat paham apa yang direncanakan oleh Disraeli. Dan pada akhirnya 44% saham maskapai terusan Suez dimiliki oleh Inggris. Kemudian pembelian saham tersebut ini adalah suatu tindakan politik bagi bangsa Inggris. Ia ini mengatakan bahwa terusan Suez adalah kunci menuju akses ke India dan juga ke Mesir. Memang sejak terusan Suez ini mulai dibuka pada tahun 1869, Disraeli ini telah menyadari betapa pentingnya terusan Suez ini sebagai alat penghubung antara Eropa dan juga Asia. Baginya, terusan Suez ini merupakan kunci untuk menghubungkan Inggris dan juga India. Oleh karenanya, keinginannya ini untuk membentuk suatu imperium dan akan menjadikan India ini sebagai dasar terbentuknya Imperium Britania Raya. Maka jalan-jalan yang menuju ke India, baik yang melalui Tanjung Harapan maupun dari Suez, harus ada dalam kekuasaan Inggris. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai munculnya nasionalisme atau perjuangan rakyat Mesir dan kemerdekaan Mesir. Yang pertama, Ahmad Arabi memimpin gerakan nasionalis Mesir. Ketika terusan Suez ini dibuka pada 1869, negara barat ini terutama negara Inggris dan juga Prancis, mereka ini berusaha untuk menanamkan pengaruhnya di Mesir. Lalu pengaruh kekuasaan Inggris ini makin kuat.
dimulai sejak tahun 1875, yakni saat Khedive Ismail 1863 sampai 1879 membutuhkan uang sehubungan dengan krisisnya keuangan di Mesir. Khedive Ismail ini kemudian menjual sebagian besar saham-saham milik Mesir pada terusan Suez kepada Inggris. Di samping itu, Mesir juga meminjam uang dari Inggris dan juga Perancis. Mesir tidak dapat membayar hutang-hutangnya, maka Inggris dan Perancis ini masuk ke Mesir dan memberi hutang-hutangnya. Dengan demikian, sejak tahun 1876, Inggris dan juga Perancis telah ikut campur dalam pemerintahan di Mesir. Sejak 1517, Mesir ini merupakan wilayah taklukan dari Turki setelah mengalahkan dinasti Mamluk pada 1805 dan menghabisi sisa-sisa mereka pada 1811. Muhammad Ali pasca kekuasaan dan melakukan berbagai pembaharuan di bidang pertahanan, pendidikan, dan juga ekonomi di Mesir. Kemudian munculnya keinginan untuk memisahkan diri dari Turki dan menjadi negara yang merdeka. Hal ini terlaksana dengan dikalahkannya pasukan Turki dalam pertempuran Konya pada 1832. Namun, karena Inggris ini mempunyai kepentingan di Mesir, Mesir membuat perjanjian dengan Inggris pada 1840 dengan nama Konvensi Alexandria. Adapun poin yang ditetapkan ialah bahwa Mesir masih jajahan Turki. Mesir harus melepaskan Syria. Pada tahun 1869, terusan Suez di Mesir yang dibangun oleh Ferdinand de Lesseps dari Prancis kemudian diresmikan. Terusan Suez ini mempunyai arti yang sangat penting bagi pelayaran dunia. Karena berbagai hal saham milik Mesir ini dijual oleh Khedive Ismail di Inggris. Dengan demikian, pengaruh Inggris semakin besar saja di Mesir, selain Perancis yang memang sudah ada di Mesir. Kemudian yang kedua, pemberontakan Arabi Pasha 1882. Campur tangan Inggris dan Prancis dalam pemerintahan, khususnya pada saham-saham terusan Suez, menimbulkan kekecewaan yang kemudian muncul menyebabkan adanya perlawanan dari rakyat. Kebangkitan nasional Mesir ditandai dengan adanya pemberontakan Arabi Pasha yang terjadi pada 1881 sampai 1882. Nah, pemberontakan Arabi Pasha ini dipengaruhi oleh paham Jamaluddin Al-Afghani. Pemberontakan ini merupakan tonggak dari nasionalisme Mesir itu sendiri. Mula-mula gerakan ini anti orang asing, yakni gerakan anti orang asing Inggris, Perancis, dan juga Turki. Tetapi akhirnya menjadi gerakan untuk menuntut perubahan sistem pemerintahan. Gerakan Arabi Pasha ini timbul karena pengaruh Jamaluddin Al-Afghani yang ketika itu mengajar di Mesir. Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Arabi Pasha ini sangat membahayakan kedudukan dari Inggris dan juga Perancis yang ada di Mesir. Inggris ini akhirnya bertindak dan berhasil menumpas pemberontakan Arabi Pasha. Kemudian yang ketiga, timbulnya nasionalisme Mesir. Mesir termasuk negara Arab, sehingga bangkitnya nasionalisme Mesir ini merupakan hal yang sama dengan bangkitnya nasionalisme Arab. Adapun sebab timbulnya nasionalisme Mesir ini, yakni yang pertama, gerakan Wahabi. Semula merupakan gerakan agama yang kemudian melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Turki. Dengan demikian, cara politik membangkitkan rasa nasionalisme Mesir. Kemudian, yang kedua, pengaruh revolusi Prancis. Ketika Napoleon Bonaparte mendarat di Mesir, ia juga membawa suara revolusi Prancis yang kemudian malah menimbulkan paham liberal dan juga nasionalisme di Mesir. Yang ketiga, munculnya kaum intelektual yang berpaham modern. Yang keempat, adanya gerakan pan-Arab, yakni
gerakan yang dirintis oleh Amir Sadik Arslan dengan yang menganjurkan bahwa adanya persatuan semua bangsa Arab dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsanya. Sekalipun pemberontakan Arabi Pasha berhasil dipadamkan, namun cita-cita perjuangan Arabi Pasha ini merupakan sumber dari aspirasi semangat nasionalisme bangsa Mesir. Hal ini terbukti bahwa pada tanggal 7 Desember 1907 telah diadakan Kongres Nasional yang pertama di bawah pimpinan Mustafa Kamil. Tujuannya ialah pembangunan Mesir secara liberal untuk mencapai kemerdekaan penuh. Pemerintahan Mesir yang dipengaruhi oleh Inggris berusaha untuk menindas gerakan ini, tetapi gerakan nasional ini tetap hidup dan makin kuat, bahkan kemudian menjelma menjadi Partai Wafd atau utusan di bawah pimpinan Saad Zaghloul Pasha. Ketika Perang Dunia I selesai, Partai Wafd ini menuntut Mesir sebagai negara yang merdeka dan ikut serta dalam konferensi perdamaian yang ada di Prancis. Tetapi Inggris menolak, bahkan mengasingkan Zaghloul Pasha ke Malta. Lalu pada tahun 1919 di Mesir timbul adanya pemberontakan dan Zaghloul Pasha dibebaskan kembali. Kaum nasionalisme Mesir menuntut adanya kemerdekaan penuh. Pemberontakan ini pun berkobar lagi. Zaghloul Pasha ditangkap lagi dan diasingkan ke Gibraltar. Inggris yang tidak dapat menekan nasionalisme Mesir ini terpaksa mereka mengeluarkan pernyataan unilateral atau Unilateral Declaration pada tanggal 28 Februari 1922. Isi dari Unilateral Declaration adalah yang pertama, Inggris mengakui adanya kemerdekaan dan juga kedaulatan Mesir. Lalu yang kedua, Inggris berhak atas 4 masalah pokok, yakni mempertahankan terusan Suez, mempergunakan daerah militer untuk operasi militer. Yang ketiga, mempertahankan Mesir terhadap agresi bangsa lain. Dan yang keempat, melindungi bangsa asing di Mesir dan kepentingannya. Unilateral Declaration 1922 merupakan saat yang sangat bersejarah bagi bangsa Mesir. Sejak itu, dunia internasional ini menganggap Mesir itu telah merdeka, walaupun belum merdeka secara sepenuhnya pada tanggal 15 Maret 1922. Ahmad Fuad mengatakan dirinya sebagai Raja Mesir. Dan sebaliknya, kaum nasionalis Mesir terus berjuang melawan Inggris untuk mencapai kemerdekaan penuh bangsa Mesir. Hal ini baru terwujud setelah adanya Perang Dunia Kedua berakhir pada bulan Oktober 1954. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Anglo-Egyptian Sudan dan latar belakang krisis Pasodam. Latar belakang Anglo-Egyptian yang pertama yaitu persatuan dengan Mesir. Pada tahun 1820, tentara wali Mesir Muhammad Ali Pasha diperintahkan oleh putranya Ismail Pasha menguasai Sudan. Wilayah ini memiliki ikatan linguistik, budaya, agama, dan ekonomi yang lama dengan Mesir dan sebagian berada di bawah pemerintahan yang sama pada periode yang berselang-seling sejak zaman Fir'aun. Muhammad Ali Pasha secara agresif mengejar kebijakan untuk memperluas kekuasaannya dengan tujuan untuk kemungkinan menggantikan Kekaisaran Ottoman dan melihat Sudan sebagai tambahan yang berharga untuk wilayah kekuasaan Mesirnya. Selama masa pemerintahannya dan penerusnya, Mesir dan Sudan sudah dikelola sebagai satu kesatuan politik dengan semua anggota penguasa dinasti Muhammad Ali berusaha untuk melestarikan dan memperluas persatuan lembah Sungai Nil. Yang kedua yaitu keterlibatan Inggris. Dengan dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, kepentingan ekonomi dan strategis
strategis Mesir dan Sudan meningkat pesat, menarik perhatian kekaisaran dari kekuatan besar, khususnya Inggris. 10 tahun kemudian, pada tahun 1879, hutang luar negeri yang sangat besar dari pemerintahan Ismail Pasha menjadi dalih bagi kekuasaan besar untuk memaksa pengunduran dirinya dan penggantinya oleh putra Taufik Pasha. Cara naiknya Taufik di tangan kekuasaan asing sangat membuat marah kaum nasionalis Mesir dan Sudan yang membenci pengaruh pemerintah dan pedagang Eropa yang terus meningkat dalam urusan negara. Situasi ini diperparah oleh dugaan korupsi dan salah urus Taufik dan akhirnya memuncak pada pemberontakan Urabi. Dengan kelangsungan tahtanya dalam bahaya yang mengerikan, Taufik meminta bantuan Inggris. Pada tahun 1882, atas undangan Taufik, Inggris membombardir Alexandria, pelabuhan utama Mesir dan Sudan, dan kemudian menyerbu negara itu. Yang ketiga yaitu pemberontakan Mahdi. Persetujuan Taufik terhadap pendudukan Inggris sebagai harga untuk mengamankan monarki sangat dibenci oleh banyak orang di seluruh Mesir dan Sudan. Dengan sebagian besar pasukan Inggris ditempatkan di Mesir Utara melindungi Kairo, Alexandria, dan terusan Suez. Penentangan terhadap Taufik dan pelindungan Eropanya terhalang di Mesir. Sebaliknya, kehadiran militer di Inggris di Sudan relatif terbatas dan akhirnya terjadi pemberontakan di Sudan yang dipimpin oleh pemimpin agama Sudan Muhammad ibnu Abdullah yang memproklamirkan diri sebagai Mahdi atau yang dipandu, bersifat politik dan religius. Abdullah tidak hanya ingin mengusir Inggris, tetapi juga ingin menggulingkan monarki yang dipandang sekuler dan condong ke arah barat dan mengganti dengan pemerintahan Islam murni. Meskipun sebagian besar adalah tokoh Sudan, Abdullah bahkan menarik dukungan dari beberapa nasionalis Mesir dan membuat Taufik dan Inggris lengah. Pemberontakan memuncak pada jatuhnya Khartoum dan kematian Jenderal Inggris Charles George Gordon pada tahun 1885. Pasukan Taufik dan orang-orang Inggris terpaksa mundur dan hampir seluruh Sudan dengan Abdullah mendirikan negara teokratis. Setelah kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu latar belakang krisis Fasoda. Apabila Afrika sebelah selatan dan timur merupakan tempat di mana negara Inggris mendapatkan saingan dari bangsa Jerman dalam mencari daerah-daerah pengaruh, maka di Mesir dan Maroko saingan Inggris yang terhebat adalah Prancis. Dari sinilah awal mulai benih-benih munculnya krisis Fasoda yang diawali oleh sengketa serta persaingan dua negara imperialis Inggris dan Prancis. Puncak sengketa antara dua negara imperialis tersebut menimbulkan suatu krisis. Masing-masing memperebutkan daerah Fasoda di Sudan dengan memiliki Fasoda di lembah Sungai Nil itu, yang kemudian juga diharapkan akan ditambah dengan penguasaan Ethiopia. Impian negeri Prancis untuk membentuk suatu imperium samudra ke samudra akan dapat terlaksanakan. Daerah Prancis di Afrika dengan demikian akan meluas dan melebar dari Samudra Atlantik ke Laut Merah, dari Laut Tengah ke Teluk Guinea. Pada ekspedisi pertama tidak berhasil dan Jenderal Gordon mati terbunuh di tangan Mahdi. Tapi tahun 1885 pada ekspedisi berikutnya Sudan berhasil dikuasai. Gigihnya Inggris mendapatkan Sudan karena Sudan memiliki posisi yang sangat strategis juga sebagai penyangga Ethiopia dari Italia yang bagi Inggris berarti ancaman dari orang-orang Derwish yang bekerja sama dengan Ethiopia. Inggris juga melakukan kerjasama dengan Italia pada tahun 1891 dan Jerman tahun 1893. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya, maka Prancis mengirimkan ekspedisi di bawah pimpinan J.B. Marsan tahun 1896 dengan jumlah peserta 234 orang yang sebagian besar adalah penduduk Bumi Putra dan diperintahkan mengibarkan bendera Prancis di Sudan. Sementara itu, mendengar ekspedisi Prancis, maka Inggris pun mengirimkan ekspedisi pula di bawah pimpinan Kitchener.
tahun 1896 sudah mencapai Donggolo, terus ke selatan mencapai Atbata setelah berhasil mengalahkan kaum Darwish tahun 1896 dan menguasai Omdurman. Ketika pasukan Inggris tiba di Fasoda, Kitchener, mereka menemukan bendera Prancis telah berkibar, sehingga terjadilah ketegangan antara dua pimpinan tersebut. Yang pertama itu ada ekspedisi bangsa Inggris dan Prancis. Pemerintahan Inggris mengirimkan suatu ekspedisi terdiri atas tentara gabungan Inggris dan Mesir ke Donggala, sebelah utara dari lengkungan Sungai Nil di Sudan. Ekspedisi ini bukan semata-mata untuk membalaskan dendam atas kematian Gordon, melainkan ada alasan-alasan lain terhadap Sudan, yaitu beberapa negara Eropa dalam tahun-tahun sesudah 1880 menduduki bagian-bagian dari Sudan kuno yang kemudian daerah-daerah itu disebut Eritrea dan Somaliland. Dalam tahun-tahun sekitar 1860 mereka bersaing untuk mendapatkan daerah pengaruh di wilayah yang terkenal dengan nama Anglo-Egyptian Sudan. Yang kedua yaitu bahaya krisis Inggris-Prancis dalam perebutan daerah Fasoda. Bahaya perang mengancam Inggris dan Prancis. Bagi Inggris, masalah daerah Sudan adalah masalah yang gawat. Pada saat itu, Inggris masih berpijak pada politik isolasi, sedang Prancis sejak 1893 telah bergabung dalam dual aliansi bersama Rusia. Keadaan yang sangat kritis bagi Inggris akan dipergunakan Jerman untuk menguatkan aliansinya. Sejak 1895, Jerman ingin menyeret Inggris dalam triple aliansi berhubung dengan kegagalannya mendekati Rusia. Oleh sebab itu, ketika pemerintahan Salisbury terancam bahaya perang karena masalah Venezuela, pers Jerman dengan sengaja memuat artikel tentang kedudukan Inggris yang isolasi itu. Kemudian menyusul tulisan pers negara lain di kontinen yang memberikan komentar bahwa politik isolasi Inggris itu berarti suatu kedudukan yang lemah, bukan hanya tidak mempunyai sekutu tetapi tidak mempunyai kawan satupun di dunia. Bagi Prancis, masalah Fasoda juga merupakan masalah yang pelik. Baginya ada dua jalan untuk mengatasi insiden itu, yaitu menerima usulan Jerman atau memenuhi tuntutan Inggris. Ialah penarikan kembali ekspedisi yang dipimpin oleh Mersenne. Jika usulan Jerman diterima, yaitu bergabung dalam satu aliansi dengan Jerman, berarti bahwa Prancis harus melepaskan cita-cita revenge terhadap Jerman dan kemudian besar harus melakukan perang dengan Inggris. Berdasarkan kenyataan bahwa di Prancis pada waktu itu sedang menghadapi keruwetan di dalam negeri karena Dreyfus Affair dan sebagainya. Ditambah lagi suara publik menghendaki agar cita-cita revenge terhadap Jerman itu dipegang teguh, maka Prancis yaitu Tepil Delcaisse memutuskan untuk memenuhi tuntutan Inggris. Juga karena Prancis saat itu tidak siap untuk berperang, sedang bantuan dari sekutunya belum dapat diharapkan. Akhirnya pada tanggal 3 November 1898 Mersenne diperintahkan untuk meninggalkan Fasoda. Dengan ini krisis yang mengancam perdamaian Eropa dapat diatasi. Yang ketiga yaitu penyelesaian perebutan daerah Fasoda. Penyelesaian insiden tersebut bagi Prancis merupakan suatu hinaan besar. Akan tetapi di samping kehancuran itu nampak pula segi positif bagi kepentingan Prancis di kemudian hari. Prancis tetap memegang teguh cita-cita revenge-nya. Harapan untuk memperoleh kembali daerah Sungai Rhine tetapi dimiliki. Pendekatan kepada Inggris mulai nampak sehingga menunjukkan adanya tanda-tanda yang memungkinkan tercapainya hubungan baik antara kedua negara yang tradisional bermusuhan itu. Sebaliknya, penyelesaian masalah Fasoda tersebut merupakan kemenangan gemilang bagi pemerintahan Salisbury. Namun untuk Jerman, penyelesaian tersebut berarti kegagalan besar dalam usaha mencapai cita-citanya. Yang berikutnya adalah perlawanan Sudan terhadap Inggris Mesir. Nah, sejak tahun 1874,
Charles George Jordan diangkat sebagai gubernur jenderal sebagai pengganti Baker oleh Ismail di Equatorial Province, seluruh daerah di sebelah selatan Pasoda. Nah, Jordan juga menambah pos-pos militer di sepanjang daerah selatan. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Nah, pada tahun 1877 sampai 79, ia diangkat menjadi gubernur jenderal untuk seluruh Sudan. Ketidakpuasan dan pemberontakan mulai timbul. Nah, di antara pemberontakan itu yang terbesar dan bersifat umum adalah yang dipimpin oleh Mahdi yang meletus pada tahun 1881. Nah, sebab-sebab terjadinya pemberontakan ini yang pertama, menentang eksploitasi secara besar-besaran baik terhadap kekayaan alam maupun terhadap penduduk. Yang kedua, tenaga pegawai untuk daerah Sudan ternyata terdiri atas orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebagian besar pegawai-pegawai itu menganggap bahwa tugas ke Sudan itu adalah sebagai hukuman. Yang ketiga adalah walaupun kekuasaan Khedive dapat diperluas hingga meliputi Darfur, Equatorial, dan Pantai Laut Merah, tetapi untuk melakukan konsolidasi ternyata amat sangat sukar. Nah, nama pemimpin dari pemberontakan ini adalah Muhammad ibnu Al-Saidin Abdullah, seorang yang mendapat pendidikan Islam secara mendalam, yang kemudian menjadi guru agama. Nah, bersama pengikutnya, ia bertindak menentang pemerintah Mesir Turki yang korup, yang kejam dan sewenang-wenang. Nah, akhirnya ia diakui sebagai Al-Mahdi Al-Mutazir, yang berarti pemimpin yang dinantikan. Nah, keyakinan agamanya dan sikapnya sebagai pemimpin yang tegas dan dinamis, duka derita rakyat, dan keadaan pemerintahan Mesir yang waktu itu dalam keadaan kemerosotan merupakan faktor-faktor yang memungkinkan Mahdi melangsungkan revolusi selama 3 tahun, antara tahun 1881 hingga 1884, dengan hasil yang gemilang. Nah, ketika El Obeid jatuh ke tangan Mahdi, kota Khartoum berada dalam bahaya. Panglima perang Mesir Turki pada waktu itu adalah Sulaiman Niaza Pasha dan Ala al-Din Pasha. Nah, pada tahun 1883, Hicks Pasha, seorang kolonel Inggris, didatangkan di Khartoum. Kemudian diangkat sebagai wakil panglima dan pemimpin barisan. Nah, akan tetapi ekspedisi Hicks ini pun mengalami kegagalan, dan ini berarti Mahdi menguasai Sudan sebelah barat. Nah, ketika pemberontakan Mahdi dimulai, Sudan sebelah timur tetap seperti biasa, tidak terpengaruh oleh pemberontakan itu. Kemudian muncullah seorang pemimpin yang berpengaruh bernama Uthman Dikna. Nah, ia diperintahkan untuk merebut semua bandar-bandar penting di pantai timur dan menutup jalan antara Swakin dan Barbar. Nah, Uthman Dikna mula-mula juga selalu mendapat sukses. Nah, singkat diserangnya kemudian juga Torkar dan Swakin. Kapten Monarif dan Eren konsul Inggris di Swakin bersama 148 orang lainnya dibunuhnya. Dengan ini, maka tentara Mesir diserang baik dari jurusan barat maupun timur. Nah, kemenangan kaum pemberontak dan kekalahan tentara yang dipimpin oleh Hicks mengakibatkan kedudukan Mesir sangat sulit. Reaksi pertama dari pemerintahan Kairo terhadap kehancuran ekspedisi Hicks adalah tentara Mesir akan ditarik kembali dari Sudan sebelah barat dan selatan. Akan tetapi, mereka akan tetap mempertahankan kota-kota yang belum jatuh ke tangan Mahdi, seperti Sennar, Khartoum, dan Kassala. Di samping itu, pemerintahan Inggris ingin membuka kembali rute antara Swakin dan Barbar. Hingga pada tahun 1883, Sir Evelyn Baring tiba di Mesir. Pada bulan berikutnya, ia mengirimkan telegram ke London yang berisi pertanyaan bagaimana jawaban yang harus diberikan apabila pemerintah Mesir minta bantuan kepadanya. Baring menyarankan kepada Khedive supaya penaklukan Sudan itu disabarkan terlebih dahulu. Hal ini karena penguasaan kembali daerah Sudan dapat dilakukan apabila keadaan keuangan dan tentara Mesir telah mengizinkan. Karena pada waktu itu Mesir sama sekali tidak mempunyai kekuatan baik berupa uang maupun tenaga. Akan tetapi Khedive ingin melaksanakan cita-citanya.
hingga ia mengirimkan Jenderal Valentin Becker dengan tentara sebanyak 25.000 orang ke Suakin untuk merebut kembali Sinkat dan Tokar. Namun Becker tidak membawa hasil sama sekali. Kedua tempat tersebut masih tetap digenggam oleh para pemberontak. Hingga pada tahun 1884, Gladstone mengirimkan Jenderal Charles Gordon Pasha yang merupakan bekas Gubernur Jenderal Sudan ke Sudan untuk menjalankan tugas seperti yang dikehendaki oleh Perdana Menteri tersebut. Akan tetapi, Gordon meremehkan kekuatan dan pengaruh Mahdi. Ia tidak mengerti bahwa Sudan pada waktu itu telah memiliki seorang pemimpin yang berpengaruh dan mempunyai banyak pengikut dan berjuang berdasarkan ikatan agama. Setibanya di Kairo, ia menemukan Khedive, Baring, dan pembesar-pembesar Mesir lainnya. Sekali lagi, tugas yang dipikulkan padanya itu adalah menjalankan politik evakuasi di Sudan. Oleh Khedive, ia diangkat sebagai gubernur jenderal. Kemudian ia menuju Qum. Kedatangannya disambut hangat oleh penduduk dan tentara Mesir Inggris yang ada di ibu kota tersebut. Selanjutnya, Gordon melakukan penyelidikan. Kemudian ia berpendapat bahwa apabila Khartoum jatuh ke tangan Mahdi, maka akan sangat sukarlah kota itu dapat direbut kembali. Nah, oleh sebab itu ia memutuskan bahwa gerakan Mahdi harus ditindas. Maksud ini disampaikan melalui telegram ke London dan Kairo, dan ia minta bantuan tentara beserta perlengkapan-perlengkapannya untuk keperluan tersebut. Nah, situasi kota Khartoum menjadi sangat kritis. Pada malam hari, tanggal 25 Januari 1885, Khartoum jatuh ke tangan Mahdi. Pemerintahan Inggris terpaksa mengirimkan ekspedisi untuk menolong Gordon. Tetapi terlambat. Gordon dengan seluruh tentaranya terbunuh. Berita tentang jatuhnya Khartoum sungguh mendebarkan Ratu Victoria. Hingga Gordon disebutnya seorang Christian hero. Juga suara publik Inggris membela kematian Gordon. Reaksi yang keras dari rakyat ini mengakibatkan jatuhnya kabinet Gladstone. Setelah Gladstone jatuh, maka naiklah Salisbury untuk menjabat sebagai Perdana Menteri baru. Dengan ditariknya kembali daerah Inggris Mesir dari Sudan pada tahun 1885, maka berakhirlah pertentangan tahap pertama antara Inggris Mesir di satu pihak dan Sudan di pihak lain. Politik ini berarti pula bahwa Inggris Mesir kehilangan daerah Sudan untuk sementara waktu.